Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada pembahasan kali ini adalah tentang ajaran perjalanan leluhur sebagai ilmu ketuhanan ataupun disebut juga sebagai ilmu keyakinan. Saudaraku, ajaran perjalanan leluhur bukanlah suatu agama atau akan membentuk suatu agama baru. Bukan pula suatu golongan ataupun suatu kelompok, ataupun ajaran perjalanan leluhur bukan pula suatu kebatinan atau ajaran kedikdayaan ataupun yang lainnya. Akan tetapi ajaran perjalanan leluhur adalah suatu ilmu yang berasal dari perkembangan spiritual asli bangsa Indonesia yang digali oleh Romo Kawruh Tulus Parto Suwiryo almarhum. Sebagai suatu ilmu, ajaran perjalanan leluhur menempatkan dirinya sebagai suatu ilmu. Hal ini dikarenakan yang akan dibahas di dalam ajaran perjalanan leluhur sebagian besar adalah membahas tentang masalah ketuhanan. Saudaraku, menurut ajaran perjalanan leluhur, apabila kita akan mempelajari masalah ketuhanan, maka di dalamnya itu akan mengupas tentang suatu keyakinan. Hal ini dikarenakan yang akan dipelajari dan dibahas tentang ketuhanan itu adalah sesuatu yang bersifat gaib atau abstrak, sesuatu yang tidak dapat dilihat dan didengar dengan mata yang wajar ataupun yang lucu. Sebagaimana contoh, ada suatu pertanyaan, tunjukkan di mana Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Suci. Maka jawaban di sini adalah tentang suatu keyakinan. Hal ini dikarenakan jawaban tersebut tidak dapat dijelaskan secara wujud atau dengan mata yang wajar, tidak bisa didengar dengan wajar, tetapi semuanya itu dapat didengar, diterima secara wajar karena landasannya adalah suatu keyakinan. Meskipun di dalam masalah ketuhanan landasannya adalah suatu keyakinan, menurut ajaran perjalanan leluhur, di dalam berkeyakinan itu pun harus berkeyakinan yang baik dan yang benar. Apakah itu keyakinan yang baik dan yang benar? Keyakinan yang baik dan yang benar adalah suatu keyakinan yang di dalam pengertian dan penjelasannya dapat diikuti dan diterima dengan akal sehat. Hal ini penting bahwa suatu keyakinan bisa Hal ini penting bahwa suatu keyakinan itu harus bisa diterima dan dijelaskan dengan akal sehat. Sebab suatu keyakinan yang pengakuannya berdasarkan ketuhanan tetapi tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dimengerti oleh akal sehat, maka keyakinan itu adalah suatu keyakinan yang tidak ada ketentuannya, tidak ada dasarnya, sehingga sadar atau tidak dapat keliru dan dapat menyesatkan bagi manusia yang mempelajarinya dan akhirnya akan merugikan bagi orang banyak. Adapun penyesatan mengenai masalah ketuhanan yang bisa menyesatkan dan merugikan orang banyak, hal ini dikarenakan bahwa Tuhan itu sesungguhnya hanya satu. Akan tetapi arti kata dari Tuhan sendiri itu dapat dibentangkan dan diterangkan dengan seluas-luasnya dan tidak terbatas. Oleh karena itu, semua yang ada di dunia ini, baik itu badan-badan halus berupa roh, arwah leluhur, makhluk-makhluk halus dan sebagainya, ataupun badan-badan kasar ataupun benda-benda yang wujud seperti batu,
pohon, patung, matahari, bulan, dan sebagainya. Segenap benda-benda dan badan-badan halus tersebut itu bisa melindungi, bisa memberi, dan bisa merusak, sehingga sadar atau tidak, seolah-olah disitulah Tuhannya yang harus dipuja, yang harus dituju, yang harus dimohon, bahkan yang disembah. Akan tetapi di dalam ajaran perjalanan leluhur, di dalam ajarannya, pengertian dari Tuhan tersebut atau pengertian dari yang menciptakan dunia semesta alam ini, itu menyebutnya dengan sebutan Tuhanku yang Maha Suci. Di mana sebutan Tuhanku yang Maha Suci ini mengandung suatu arti dan filosofi yang lebih luas. Filosofi yang lebih luasnya itu adalah sebagai mana contoh, misalkan di dalam ajaran perjalanan leluhur itu apabila kita menyebut kata Tuhan, di mana kata Tuhan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu tu dan han. Tu di sini menurut ajaran perjalanan leluhur artinya adalah satu, dan han di sini menurut ajaran perjalanan leluhur artinya bahan. Jadi menurut ajaran perjalanan leluhur, arti kata Tuhan itu artinya adalah satu bahan. Oleh karena itu, menurut ajaran perjalanan leluhur, dunia semesta alam seisinya ini, baik yang kasar maupun yang halus, berasal dari satu bahan yang disebut dengan Tuhan. Hal ini dikarenakan kalau kita mempelajari bahasa Indonesia secara umum, memang bangsa kita yang berbahasa Indonesia itu memang seringkali di dalam menyampaikan suatu maksud dan tujuan yang kalimatnya panjang, seringkali dipersingkat supaya lebih mudah meskipun tidak kehilangan makna dan tujuannya. Misalkan Lembaga Pertahanan Nasional, maka disebut Lemhanas. Misalkan dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat ABRI. Demikianlah memang menjadi suatu budaya bagi bangsa Indonesia dalam berbahasa. Seringkali ada hal-hal ataupun kata-kata atau kalimat yang disingkat-singkat untuk memudahkan dan memudahkan di dalam menjelaskan meskipun tidak kehilangan syarat dan maknanya. Demikian pula kata Tuhan menurut ajaran perjalanan leluhur yang artinya dari satu bahan. Setelah menyebut kata Tuhan menurut ajaran perjalanan leluhur, itu pun belum sempurna, karena belum tegas dan jelas tentang arah dan tujuannya. Menurut ajaran perjalanan leluhur, setelah menyebut kata Tuhan, itu pun belum baik dan belum sempurna, karena kata Tuhan itu belum jelas dan belum tegas tujuannya. Oleh karena itu, di dalam ajaran perjalanan leluhur, kata Tuhan itu ditambah satu suku kata lagi, yaitu kataku menjadi Tuhanku. Hal ini penting sebagaimana suatu contoh. Ada suatu papan tulis. Apabila ditanya, siapa yang punya papan tulis ini? Maka jawabannya akan menjadi bias atau tidak tegas kalau tidak ada katakunya. Namun kalau sudah ada kataku menjadi ini papan tulisku, maka semakin jelas dan tegaslah tentang kepemilikan dari papan tulis tersebut.
Oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan tiluhur lebih baik dan lebih sempurnanya di dalam menyebut Tuhannya menjadi Tuhan. Meskipun sudah menyebutnya menjadi Tuhanku menurut ajaran perjalanan tiluhur, itu pun masih belum baik dan belum sempurna. Karena meskipun sudah jelas dan tegas, tapi arahnya ataupun sasarannya itu belum jelas juga. Apakah Tuhanku-nya itu arahnya ke gunung, atau ke batu, atau ke patung, atau ke badan-badan halus, atau kemana? Di situ belum jelas dan belum tegas arah dan tujuannya. Oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan tiluhur, setelah menyebut Tuhanku disempurnakan menjadi Tuhanku yang maha suci. Atau kalau diperluas tata bahasanya menjadi satu Tuhanku yang maha suci. Disitulah menurut ajaran perjalanan tiluhur secara tata bahasa, yaitu bahasa Indonesia, lebih jelas, lebih tegas tentang arah tujuan yang dimohon dan disembah. Oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan tiluhur benar-benar sudah berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada, dan di dalam ajaran perjalanan tiluhur segala tindakan dan usaha-usaha kita di dunia ini selalu berpedoman bahwa asal dunia seisinya dari satu Tuhan yang maha suci, menyembah pada satu Tuhan yang maha suci, meminta pada satu Tuhan yang maha suci, dan kembali nanti setelah kita mati atau roh kita keluar dari jasad kita kembali pada satu Tuhan yang maha suci. Demikianlah sekilas tentang penjelasan saya tentang ajaran perjalanan tiluhur sebagai ilmu ketuhanan, di mana salah satu utamanya di dalam ajaran perjalanan tiluhur membahas mengenai masalah ketuhanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.